Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi kelas 9 semester gasal tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum materi saya sampaikan, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, memohon agar supaya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anakku, sebelum saya membahas poin demi poin terkait dengan zakat ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, nanti saya akan membahas mengenai zakat fitrah. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai zakat mal. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan mustahik. Dan yang terakhir adalah hikmah zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Di sini sudah saya tuliskan mengenai definisi baik secara bahasa maupun secara istilah. Zakat fitrah arti secara bahasa mengandung pengertian zakat kesucian. Kemudian secara istilah zakat fitrah ini mengandung pengertian zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau setiap orang yang mukmin di bulan Ramadan. Setelah kita mengetahui pengertian zakat baik itu secara istilah maupun secara bahasa, mari kita pelajari hukum tentang zakat fitrah. Hukum tentang zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain lebih jelasnya. Wajib bagi semua umat Islam, baik itu besar, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, budak maupun merdeka. Setelah kita belajar mengenai hukum zakat, mari kita belajar mengetahui tentang dalil kewajiban mengeluarkan zakat. Dalil atau dasar hukum mengeluarkan zakat itu tertera atau termaktub di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya akan saya bahas mengenai bahan makanan
untuk zakat fitrah. Bahan makanan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah makanan pokok yang memiliki sifat mengenyangkan. Kemudian yang kedua adalah banyak ditanam oleh masyarakat atau orang. Kemudian yang terakhir itu adalah tahan lama atau bisa dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian ukuran zakat fitrah per jiwa atau ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan per jiwa itu yang pertama 1 so atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram atau uang yang seharga makanan pokok untuk 1 jiwa tersebut. Kemudian kita belajar mengenai syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat atau sering disebut dengan muzaki. Apa saja syaratnya seorang muzaki itu? Ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan atau orang tersebut hidup pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, syarat muzaki itu adalah mampu membayar zakat. Setelah kita belajar mengenai syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, kita akan belajar mengenai rukun zakat fitrah. Apa saja rukun zakat fitrah? Di sini ada niat. Kemudian yang kedua, adanya muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, adanya mustahiq atau orang yang menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah adanya harta yang digunakan untuk membayar zakat. Setelah kita mengetahui beberapa hal mengenai zakat fitrah, maka kita akan belajar tentang kapan waktunya kita harus membayar zakat. Ada 3 waktu yang dipersyaratkan dalam syariat agama. Yang pertama adalah waktu takjil atau sering disebut dengan waktu yang disegerakan, yaitu kita kerjakan pembayaran sejak awal hingga hari terakhir di bulan Ramadan sebelum sholat maghrib. Kemudian yang kedua, waktu wajib yang memiliki pengertian yaitu sejak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir itu adalah waktu afdol atau waktu yang lebih utama dari 2 waktu yang saya sebutkan tadi. Apa itu waktu afdol? Yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Setelah kita belajar mengenai zakat fitrah, mari kita belajar pula tentang zakat mal. Apa saja yang akan kita bahas mengenai zakat mal? Sebelum kita akan membahas lebih banyak tentang ketentuan tentang hal-hal mengenai zakat mal, mari kita pelajari dulu arti dan tujuan dari zakat mal itu sendiri. Yang pertama, mari kita pelajari mengenai pengertian zakat mal. Zakat mal mengandung arti zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian tujuan kita mengeluarkan zakat mal itu adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada mustahik dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Yang selanjutnya, mari kita pelajari mengenai syarat-syarat muzaki atau syarat-syarat seseorang mengeluarkan zakat mal. Di sini ada 5
syaratnya. Yang pertama adalah orang tersebut beragama Islam. Kemudian yang kedua, orang tersebut adalah merdeka atau bukan budak atau bukan hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, harta itu adalah miliknya secara sempurna, bukan harta pinjaman dari pihak lain. Kemudian yang keempat, harta tersebut sudah mencapai nisab atau batas minimal jumlah harta yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, sudah mencapai haul atau 1 tahun dari harta tersebut dimilikinya. Ada 5 jenis harta yang wajib dizakati. Apa saja harta tersebut? Yang pertama adalah emas atau perak atau uang. Kemudian yang kedua adalah harta perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah peternakan. Kemudian yang keempat adalah hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah harta temuan atau sering disebut dengan rikas. Di sini juga akan saya sampaikan mengenai tabel nisab harta atau nisab harta. Nisab atau nisab itu mengandung pengertian batas minimal harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Apa saja nisab harta itu? Yang pertama adalah berupa harta emas. Harta berupa emas nisabnya adalah 85 gram atau pendapat lain 93,6 gram. Persentase zakatnya adalah 2,5%. Kemudian harta yang kedua berupa harta perak. Nisabnya adalah 624 gram. Kemudian persentase zakat berupa perak ini adalah 2,5%. Kemudian yang terakhir adalah harta berupa uang. Nisabnya adalah sama seperti dengan nisab emas, yang kadar persentase zakatnya adalah 2,5%. Selain zakat berupa harta, di sini ada namanya zakat perdagangan. Berapa kadar atau nisab zakat perdagangan itu? Nisab zakat perdagangan itu disamakan seperti dengan nisab emas. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitung dari zakat perdagangan ini dihitung dari harta miliknya sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Harta miliknya yang sempurna ini maksudnya harta itu adalah harta asli, bukan pinjaman dari pihak atau orang lain. Kemudian berapa nisabnya? Kadar yang harus kita keluarkan zakatnya adalah 2,5%. Yang selanjutnya adalah zakat hewan ternak. Ada beberapa jenis hewan tertentu yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Ada 3 jenis hewan yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Yang pertama adalah kambing atau domba. Kemudian yang kedua adalah sapi atau kerbau. Kemudian yang ketiga adalah unta. Untuk nisab dan kadar zakat kambing ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah apabila kita memiliki kambing sebanyak 40-120 ekor, maka zakat yang harus kita keluarkan adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun. Kemudian yang kedua, apabila kita memiliki kambing sebanyak 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya itu adalah 2 ekor kambing umur 2 tahun. Kemudian apabila kita memiliki kambing sebanyak 201 sampai dengan 300 ekor,
maka zakat yang harus kita keluarkan adalah 3 ekor kambing umur 2 tahun. Kemudian yang terakhir, apabila kita memiliki kelipatan 100 ekor kambing, maka zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Kemudian saya jelaskan pula mengenai nisab dan kadar zakat sapi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, sama seperti kita memiliki peternakan berupa kambing. Yang pertama, apabila kita memiliki 30 sampai dengan 39 ekor sapi, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi, umurnya 1 tahun. Kemudian yang kedua, apabila kita memiliki sapi sebanyak 40 sampai 59 ekor, maka zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kemudian yang ketiga, apabila kita memiliki 60 sampai 69 ekor sapi, maka zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun. Yang keempat, apabila kita memiliki antara 70 sampai 79 ekor sapi, maka zakatnya 2 ekor sapi umurnya 2 tahun. Dan yang kelima, apabila kita memiliki sapi sebanyak 80 sampai dengan 89 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor sapi umur 1 tahun. Dan yang terakhir, setiap tambah 30 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor sapi. Di sini juga akan saya sampaikan mengenai zakat pertanian. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai zakat pertanian, itu yang pertama adalah hasil dari pertanian yang kita zakati adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan dari zakat pertanian ini adalah dikeluarkan zakatnya setiap panen. Jadi tidak harus menunggu dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga, nisab dari harta pertanian ini adalah 750 kg atau sering disebut dengan istilah 5 wasak. Kemudian yang keempat, kadar zakat dari hasil pertanian ini ada 2 versi. Yang pertama, 5% jika ada tambahan biaya pengairan. Kemudian yang kedua, 10% jika tidak ada tambahan biaya pengairan. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan dalam zakat pertanian ini adalah zakat pertanian yang bukan makanan pokok. Itu seperti sayuran, buah-buahan, teh, karet, dan lain sebagainya. Zakatnya disamakan dengan harta perdagangan. Yang terakhir adalah zakat rikas. Apa itu zakat rikas? Zakat rikas artinya adalah harta yang terpendam, yang ditemukan oleh seseorang di mana harta tersebut tidak bertuan lagi. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah 20%. Selain dari zakat yang saya terangkan di atas, ada pula namanya zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat profesi artinya zakat yang dikeluarkan dari harta yang didapatkan karena profesi tertentu, seperti dokter, kemudian ada guru, kemudian ada pengacara, wartawan, bintang iklan, dan lain sebagainya. Berapa nisabnya dari zakat profesi ini? Nisabnya disamakan dengan nisab emas, yaitu kadar zakatnya adalah 2,5%. Setelah kita mengetahui beberapa hal terkait dengan zakat,
baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, mari kita mempelajari mengenai mustahik. Apa itu mustahik? Mustahik itu artinya orang yang berhak menerima zakat. Dalil mengenai mustahik atau orang yang menerima zakat itu termaktub di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Apa kandungan dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 tersebut? Ada 8 mustahik zakat atau ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tetapi tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, orang yang berhak menerima zakat ada miskin, yaitu orang yang memiliki harta serta penghasilannya sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada amil. Amil ini artinya orang yang bertugas mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian atau pembagian. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Ini perlu untuk dibantu diberikan yang namanya zakat. Kemudian mustahik yang kelima adalah riqab. Riqab ini artinya budak, yaitu orang yang tidak memiliki kebebasan hidup. Kemudian mustahik yang keenam adalah gharim. Gharim ini artinya orang yang memiliki banyak hutang, di mana hutangnya bukan untuk kemaksiatan maupun untuk berfoya-foya. Kemudian mustahik yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah ini adalah segala bentuk usaha di mana usaha tersebut bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Contoh misalnya untuk pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, untuk perluasan dakwah maupun untuk melaksanakan pembangunan panti asuhan dan lain sebagainya. Kemudian mustahik yang terakhir yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yaitu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil artinya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, di mana perjalanan tersebut bukan untuk perjalanan maksiat. Kemudian poin yang terakhir kita akan membahas mengenai hikmah zakat. Apa saja yang ada atau terkandung di dalam kita melakukan pembayaran zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Hikmah kita mengeluarkan zakat yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kepada kita rezeki. Kemudian yang kedua, hikmah kita mengeluarkan zakat adalah
untuk mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Kemudian yang ketiga, hikmah zakat adalah mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa kita. Kemudian yang keempat, hikmah zakat adalah bisa menumbuhkan kita dari sifat kedermawanan dan mengikis atau menghilangkan sifat kikir. Kemudian hikmah zakat yang kelima adalah sebagai alat untuk membersihkan harta kita. Kemudian hikmah zakat yang keenam adalah sebagai sarana kita untuk menolong, untuk membantu dan membina kaum du'afa atau orang yang lemah secara ekonomi ke arah kehidupan yang lebih baik maupun kehidupan yang lebih sejahtera. Kemudian hikmah zakat yang terakhir adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Anak-anakku semuanya, inilah materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan materi tentang zakat yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.